Kullu dzunub, kata Nabi, yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa yang dilakukan umat manusia di dunia ini, kata Nabi, semua azabnya diundur, ditunda. Illa uququl walidain, kecuali dosa mendurhakai orang tua. Apa jaminannya Bapak Ibu? Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fi hayatid dunya qabla al-mamat. Siapa yang mendurhakai orang tuanya, sebelum azabnya ia rasakan durhaka terhadap orang tua, takkan dicabut nyawanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Satu jaminan dari Nabi, tidakkan dicabut nyawa seseorang yang durhaka kepada orang tuanya sebelum ia merasakan azab mendurhakai orang tua itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini tentang masalah umur. Ternyata Bapak Ibu ada dalam sebuah hadis kudusi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berpindah umur seseorang akan berubah sifatnya. Pindah umur seseorang akan berubah tingkah lakunya. Maka sering kadang kita menjumpai anak marah-marah sama orang tuanya di masa tua orang tuanya, itu karena anak tak memahami umur yang sedang dijalani oleh orang tuanya. Kenapa seorang anak rela mengasingkan ayah maknya di tempat penitipan panti jompo? Karena anak ini tidak memahami sifat umur orang tuanya. Kenapa di akhir zaman makin banyak anak tak akur, rumah makin besar, tapi ayah mak mereka tak muat untuk tidur di dalamnya? Ada orang semakin kaya di akhir zaman, namun ayah maknya semakin tersiksa hidupnya. Itu tanda salah satu ciri-ciri harta seseorang itu Bapak Ibu kurang berkah. Maka di hari ini seharusnya saya lihat anak-anak kita yang dengar tausiah ini. Tapi tidak salahlah kita muhasabah di pagi hari ini. Kira-kira di sampai umur berapakah kita normal untuk mengejar dunia ini? Di umur berapakah kita semangat untuk mengejar dunia ini Bapak Ibu? Ada masanya. Maka kalau dibaca Bapak Ibu ada sebuah hadis Nabi, dipesanin Nabi sama kita semua. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kita ini kata Nabi Bapak Ibu, kalau bisa sistem cara berpikir kita di dunia ini adalah macam perantau di dunia ini. Yakin kita akan balik kepada Allah. Maka orang perantau itu hanya dua Bapak Ibu. Seorang perantau yang pertama adalah dia akan balik ke kampung tempat kelahirannya setelah ia bertahun-tahun merantau di tanah orang. Maka ketika masa lebaran itu datang, Idul Fitri itu datang, dia mau balik kampung, dia di perantauan uang ada, karirnya sukses, mau balik kampung naik mobil udah ada, uang simpanan di saku banyak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau macam seperti inilah orang yang mau balik kampung, belum nyampai ke kampung halaman sudah terasa bahagianya. Betul nggak Bapak Ibu? Mobil mewah yang akan dibawa ke kampung nih, uang di saku tak ada yang kurang, oleh-oleh untuk tetangga keluarga sudah disiapkan semua. Ramadan baru berjalan 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi Idul Fitri masih jauh di depan mata. Tapi kebahagiaan zuk, rasa untuk balik kampung itu udah ada Bapak Ibu. Ini seorang perantau yang dia sukses untuk mencari apa yang ia cari di rantau orang. Tapi tipe yang kedua, bertahun-tahun merantau di tanah orang. Namun apa yang terjadi? Tahun ini akan balik ke kampung. Apa yang terjadi? Uang yang mau dibawa belum tergambar sampai sekarang.
Kendaraan yang mau dibawa balik kampung memang tak ada, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian uang yang disaku sampai saat ini belum bisa dibagi-bagi, digambar-gambar, ini untuk orang tua, ini untuk tetangga, ini untuk saudara. Maka belum nyampe Bapak Ibu Idul Fitri itu untuk dia, atau mau balik kampung tuh rasanya udah susahnya luar biasa. Begitulah kita mau kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Orang yang tak merasakan dirinya dia perantau di dunia ini, Bapak Ibu, maka dia takkan sibuk mencari amal ibadah, maka dia takkan sibuk mencari amal-amal yang akan dibawa. Kalaulah manusianya seperti ini, makanya banyak mengongo mata mulut ketika sakaratul maut. Kaget balik kampung tak ada yang mau dibawa. Tapi kalau udah orang-orang yang beramal, Bapak Ibu, belum diajarkan oleh anak dan cucunya, ditalkinkan telinga kanan yang mengucap la ilaha illallah, lisannya udah nyambung langsung. Datang malaikat Israel, hei hamba Allah, balik hari ini. Kamu harus balik, tinggalin dunia. Siap, kata dia. La ilaha illallah. Kita semua harus siap mati, Bapak Ibu. Maka di umur ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pesan Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa manusia terbaik di antaranya di atas dunia ini, kata Nabi, yang bertambah umur, bertambah baik amal perbuatan. Kalau bertambah ibadah, makin benci dengan orang, ada yang salah dalam ibadah kita, Bapak Ibu. Makin bertambah ilmu seseorang, makin remeh melihat orang tak berilmu, ada yang salah dalam pemahaman ilmunya. Ada orang makin banyak pengajiannya, makin tinggi ilmunya, tapi lisannya suka mencaci maki, hati-hati, ada yang salah dalam belajar ilmunya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita bacakan sebuah hadis Nabi. Mudah-mudahan ketika kita membahas perkara umur ini, mudah-mudahan bertambahnya umur, bertambah amal ibadah kita insyaallah. Yang kedua, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia, kata Nabi, siapakah yang paling buruk di antara orang yang memiliki umur di dunia ini? Bertambah umurnya, namun dia adalah berkurang ibadahnya di atas dunia ini. Mudah-mudahan ini keistiqomahan di waktu subuh ini. Berkahi kami ya Allah di subuh hari ini. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Kemudian berkahi apa yang kami kejar di atas dunia ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, Bapak Ibu, hadisnya ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadisnya hadis kursi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu? Idza balagha 'abdi 40 sanah. Siapa yang nyampai umurnya 40 tahun. Apa kelebihan orang berumur 40 tahun, Bapak Ibu? Ini rata-rata nampaknya udah lewat nih, Bapak Ibu ya. Udah lewat. Jadi umur kita itu, mohon maaf Bapak Ibu, umur kita ini segitiga sebenarnya. Umur kita ini segitiga. Jadi sejak lahir kita, Bapak Ibu, umur 1 sampai 40 disebut umur pendakian. Pendaki umur kita nih, Pak. Umur pendakian namanya. Jadi biasanya di masa pendakian ini umur seseorang, Bapak Ibu, di mana start normalnya, Bapak Ibu? Di konteks hadis ini, Bapak Ibu, normalnya umur kita 40 tahun. Makanya Nabi kita tidak salah juga itu, Bapak Ibu. Nabi kita diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Apa kelebihan orang berumur 40 tahun ini? Afaituhu minal balaya, minal junun, wal juzam, wal baras. Orang yang nyampai umurnya 40 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan orang berumur 40 tahun ini? Masa sehat-sehatnya umur seseorang. Maka jangan heran Bapak Ibu, masa 40 tahun ini ada reman-reman di wilayah kita. Kalau 40 tahunan udahlah, maklumi saja dah. Asal awak bertengkar, berkelahi ujung-ujungnya sama dia. 40 tahun biasanya kalau ada suami istri berkelahi, Bapak Ibu, 40 tahun ke bawah. Contohnya ngomong suami, Dek, nampaknya nak bisa kamu diatur di rumahnya. Besok awak balikkan kamu ke rumah orang tuamu. Dijawab istrinya langsung, balikkan bang. Itulah yang aku tunggu-tunggu itu selama ini. Tidak pernah aku bahagia denganmu. Balikkan besok, kata dia. Ini pertengkaran orang di bawah 40 tahun, Bapak Ibu. Karena apa? Masih merasa kuat dua-duanya. Yang perempuan merasa kuat, laki-laki ini pun merasa kuat. Makanya orang 40 tahun, Bapak Ibu, masa reman-remannya hidup seseorang.
20, 30 pun kreditan itu ndak ngeri dia melihatnya Bapak Ibu. Santai saja dia melewatinya. Karena apa? Merasa kuat nih badannya. Ini umur-umur orang yang masih muda Bapak Ibu. Di masa 40 tahun inilah Bapak Ibu, mulailah nurun umur seseorang. Mulai di sini kita menurun Bapak Ibu. Tadi umur kita mendaki, lewat 40 tahun mulai menurun. Apa bunyi hadisnya Bapak Ibu? Wa idza balagha 'abdi 50 sana. Siapa yang nyampai umurnya 50 tahun Bapak Ibu, hasabatuhu hisaban yasira. Orang yang udah nyampai umurnya 50 tahun, andai orangnya beriman, bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang soleh dan soleha, andai ia meninggal di umur 50-an itu Bapak Ibu, ada keutamaan orang yang meninggal di umur 50 tahun. Apa itu? Mendapat keringanan hisab di yaumul qiyamah. Yang kedua, orang 50 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai Allah ringankan urusan dunianya. Maka umur 50 tahun itu Bapak Ibu, masuk 58 itu biasanya anak-anak kita udah selesai sekolah menengah atasnya biasanya. Apa maknanya? Anak-anak udah mulai mandiri. Ibarat kita Bapak Ibu, datang malaikat tuh, hamba Allah, jangan laju-laju lagi ngejar dunia nih, kata malaikat. Pak, dijentiknya pinggang bapak tuh, sakit pinggang di umur 50-an itu. Saya paham Mbak? Bu, masih hidup? Awak tunggu-tunggu dari tadi ndak ada air. Ini bulan puasa ya ndak? Oh iya, bulan puasa. Ndak masalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, ibaratnya kita Pak, umur 50 tahun ke 60 itu Pak, harus berhati-hati ngejar dunia nih. Di masa 40 tahun 150 km per jam mengejar dunia nih. Kalau udah masuk 50 ke 60, jangan lagi 150 km per jam. 100 km per jam cukuplah ngejar dunia nih. Masa udah mulai habis itu Bapak Ibu. 50 tahun ke 60, masa-masanya manusia itu kalau bisa harus mulai perlahan-lahan dia tinggalin dunia. Bukan ditinggalin habis Bapak Ibu. Ibaratnya dulu proyek ada 20, kalau menjelang 60 itu 10 jadilah, udah selesai. Jangan terlalu ngejar-ngejar dunia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Allah udah mulai ngasih peringatan. Kaki udah mulai sakit, asam urat mulai kambuh, kemudian pinggang udah mulai rusak. Apa? Satu persatu mor-mor badan kita ini Pak ditarik satu-satu. Tarik satu-satu. Kenapa ditarik satu-satu? Biar pelan-pelan lah ngejar dunia nih. Dulu berlari-lari awak ngejar dunia nih. Kalau sekarang udahlah jalan santai. Karena insya Allah anak semuanya udah selesai. Kita tunaikan kewajibannya sampai mereka dewasa menjadi orang yang mandiri. Tapi inilah, andai ada di sini Bapak Ibu yang punya orang tua, kalau bisa sebenarnya di umur 55 tahun ke 60 itu, kalau bisa ya, andai mereka bekerja, kita stop mereka bekerja. Tapi kadang takdir berbeda Bapak Ibu ya. Kadang di masa 60 pun kadang kita harus berjuang habis-habisan mencari dunia untuk nafkah keluarga. Tapi andai ada anak ya, anak yang sudah sukses, punya penghasilan yang jelas, kemudian ayah maknya masih hidup di umur 50 tahun ke 60, kalau bisa perlahan mak, sudah kami yang lakuin, fokus mak ibadah ke masjid saja. Alhamdulillah Pak punya anak macam itu Pak. Tapi di akhir zaman ini jarang Pak kita temui. Kadang anak masih berjuang, orang tua masih berjuang karena ekonomi yang harus banyak ditunaikan dalam hidup ini. Inilah yang disebut Bapak Ibu. Kenapa Pak Imam kita selalu berdoa kepada Allah? Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang barokah. Maksudnya Bapak Ibu, umur kita bertambah. Tidak banyak orang yang kita susahkan dalam hidup ini. Ini yang kita minta tiap hari. Jangan sampai ayah bunda kita tua, sampai tua renta nanti, jangan sampai umur kita itu nyusahin orang lain, apalagi nyusahin anak kita. Inilah yang selalu kita minta, panjangkan ya Allah umurku ya Allah, tapi jangan menyiksa anak cucu keturunanku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah, tapi jangan menyusahkan orang lain. Ini yang kita sebut Bapak Ibu, doa untuk meminta umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa Bapak Ibu? Udah 2 ya. 40, 50. Tinggal 15 menit lagi Bapak Ibu. Biar jelas-jelas ceramah ini kan. Kemudian wa idza balagha 'abdi sittina sanah. Ini umur kita Bapak Ibu.
Siapa kata Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang nyampai umurnya 60 tahun? Apa keutamaan orang berumur 60 tahun ini Bapak Ibu? Kita yang punya umur udah nyampai umur 60 tahun, apa yang kita miliki di balik umur 60 tahun ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang telah sampai umurnya 60 tahun, apa gambarannya dalam hadis Nabi? Ahabbatul habbatu ilaihil inabah. Kata Nabi Bapak Ibu, yang nyampe umur 60 tahun ini, Allah sangat rindu sama orang yang punya umur 60 tahun di atas dunia. Makanya di umur 60 tahun itu mulai banyak orang mengingat matinya Bapak Ibu. Sayang-sayang Allah umur orang 60 tahun itu di dunia. Bukan Allah tak sayang Bapak Ibu 50, 40, 30, bukan maknanya seperti itu. Tapi andai umur 60 tahun manusia itu sekarang 60 tahun adalah Allah rindu kepada hambanya yang berumur 60 tahun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kembali ke kasihnya di umur 63 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa maknanya ini Pak Ustaz? Andai nyampai Bapak Ibu umur 60 tahun tak beres sholat hari ini, hati-hati punya umur. Lah nyampai umur 60 tahun tak dekat dengan Al-Quran Bapak Ibu, hati-hati punya umur tuh Pak. Kalau nyampe umur 60 tahun masih suka menggibah, hati-hati punya umur Bapak Ibu. 60 tahun umur namun suka mengadu domba keluarga, hati-hati punya umur. Andai ada orang 60 tahun masih ada tanah yang haram, tanah yang ia rampas, masih ia ambil manfaat dari tanah itu sampai sekarang, hati-hati Bapak Ibu punya umur 60 tahun ini. Ibaratnya ibu-ibu, andai ibu-ibu ada orang yang menyakiti kita selama ini, rasanya susah memaafkannya. Kalau udah nyampe umur 60 tahun Bapak Ibu, udahlah, selesaikan semua perkara dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sayang Allah sama kita Bapak Ibu di umur 60 tahun ini. Datanglah hambaku ke masjid, buka Al-Quran. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah, kalau kita lihat di dalam kisah beliau itu dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, wirid mereka dalam kehidupan mereka Bapak Ibu, hatam Al-Quran setiap hari dalam hidup mereka. Setiap hari hatam Al-Quran. Kemudian, idza dakhala Ramadan, ketika Ramadan itu datang, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah mereka itu hatam Al-Quran di siangnya dan di waktu malamnya mereka hatam Al-Quran. Kalau dikali dua Bapak Ibu, hampir 60 kali menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sisa umur 60 tahun yang sekarang yang kita miliki, sudah sejauh manakah kedekatan kita dengan Al-Quran hari ini? Kalau belum sama sekali Bapak Ibu pernah hatam Al-Quran, bahaya. Yang kedua Bapak Ibu, tolong ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hati mengasih makanan yang haram sama keluarga di umur 60 tahun itu. Kita lihat Pak Imam Abu Hanifah ya, biar ada sedikit perbandingan sama kita. Imam Abu Hanifah ini dulu Bapak Ibu, kan beliau seorang ulama besar. Pernah ada orang berhutang kepada beliau. Kemudian dicatat beliau siapa yang berhutang yang tadi, tanggal pengembaliannya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah sampai tanggal pengembalian uang yang dipinjam orang tadi, uang Imam Abu Hanifah ini, tak datang pula orangnya untuk membayar hutang yang tadi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Imam Abu Hanifah mencari rumah orang yang berhutang kepada dirinya. Apa hikmahnya Ustaz? Setelah beliau nyampe di rumah orang yang berhutang kepada beliau, beliau ketok pintu. Ibarat kita Bapak Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali beliau menyahut salam, tak ada jawab dari dalam rumah. Berkebetulan Bapak Ibu di dalam kisahnya itu, di depan rumah orang yang berhutang kepada Imam Abu Hanifah ini, ada pokok kayu yang sangat rimbun. Ada orang yang sedang duduk di bawahnya, kemudian dia berkata, wahai Imam, orang yang sedang kamu tagih, yang punya rumah, yang punya tanah ini, sedang tak ada, dia sedang di luar. Tunggulah di bawah pohon ini, kata orang yang sedang duduk tadi, di depan rumah orang yang berhutang kepada Imam Abu Hanifah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Imam Abu Hanifah nyampein, wahai fulan, aku tak berani duduk
sekalipun hanya bernaung di bawah pokok pohon orang yang berhutang kepada diriku. Coba Bapak Ibu, ada orang berhutang kepada Imam Abu Hanifah, tak berani beliau ngambil manfaat sekalipun hanya duduk berteduh di bawah pohon pemilik orang yang berhutang yang tadi. Begitulah beliau menjaga hidupnya, makanya beliau berkah sekali Bapak Ibu hidupnya. Kita ini Bapak Ibu bagaimana? Belum awak nyampe ke rumah orang yang mau ditagih hutang, udah dipesan kopi sama teh. Betul lah. Awak mau datang nih untuk menagih hutang, Pak, gimana? Ya, datanglah. Tapi buatin teh ya. Kalau ada yang lain-lain, sediakan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu sekelas Imam Abu Hanifah ngambil manfaat berteduh saja, tidak berani dia demi menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tak jelas. Apa maknanya tadi Bapak Ibu? Andai kita punya harta hari ini, kemudian jangan sampai lagi mengalir harta yang haram kepada keluarga kita. Bahaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masih kuat Bapak Ibu? Halo? Masih? Nampaknya tak ada orang di masjid ini Bapak Ibu ya. Senyap sunyi. Ini yang pertama. 60 tahun masa umur seseorang harus banyak kita Pak berhati-hati. Kalau bisa biarlah habis waktu kaki ini melangkah siang dan malam menuju masjid ini Bapak Ibu. Habiskan waktu itu Pak di sisa umur yang ada. Kita lihat ini pindah, ini umur orang tua kita. Wa idza balagha 'abdi 70 sana. Siapa yang nyampe Bapak Ibu umurnya 70 tahun. Ini udah mulai mendekat nih kita semua Bapak Ibu ya. Apa kelebihan orang berumur 70 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ahabbatul malaikah. Digambarkan orang yang nyampe umurnya 70 tahun, malaikat Pak sangat sayang berkawan dengan orang-orang 70 tahun ini. Malaikat itu Pak tidak sembarang berkawan ya. Yang berkawan ini bukan malaikat Israel Bapak Ibu ya. Malaikat hafazah yang menjaga kita nih. Kenapa Pak suka malaikat ini digambarkan di hadis ini? Makhum hadisnya bahwasanya malaikat sangat suka berkawan dengan orang-orang 70 tahun. Karena orang 70 tahun Bapak Ibu mulai terhapus dari badannya sifat untuk bermaksiat. Makanya Nabi kita Bapak Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kawan beliau ketika ada sesuatu hal yang harus dibicarakan? Malaikat Jibril Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi kita maksum dari dosa. Jadi Bapak Ibu, semakin manusia itu tak berdosa, semakin manusia itu tak ada niat lagi bermaksiat dalam dirinya, maka insya Allah berkawan kita Pak dengan malaikat. Tapi ingat Bapak Ibu, mohon maaf, jangan tersinggung. Ini hanya penelitian Bapak Ibu. 3 penyakit orang yang udah nyampe 70 tahun umurnya. Disinilah sering kita bertengkar dengan orang tua. Disinilah kita sering bertengkar dengan mertua. Apa penyakit mereka? Yang pertama di umur 70 tahun itu Bapak Ibu, mulai mudah merajuk sifatnya. Kalau udah 70 tahun Pak, mudah merajuk. Misalnya kita bawa dia bila mukena ke Ramayana Bapak Ibu. Mak kita yang milih. Kemudian datang anak kita, dia pilih mukena untuk dia. Nyampe di rumah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dibuka di rumah, tadi pilihan mak itu apa yang terjadi? Dia yang milih, dia yang ngambil, kemudian itu pilihan dia. Setelah dibuka di rumah, dia nampak balik, rupanya mukena cucunya lebih bagus ketimbang dia. Ngomonglah dia, nah bisa tidak kami tukaran nama cucu saya ini mukena ini? Nampaknya ini lebih bagus, kata mak kita. Marahlah anaknya, mak, itu kan tadi mak yang milih mak, kenapa harus diganti-ganti lagi, kata dia. Apa datang kalimatnya? Itulah kalian ya, mulai tak sayang lagi sama maknya, ndak makan awak 1 hari katanya. Merajuk dia Pak. Andai punya orang tua Pak suka merajuk, jangan dimarah-marahin. Kalau dibaca Pak konteks hadis dan ayat Al-Quran, tidak ada Pak di dunia ini yang paling mulia kecuali orang tua kita. Serius Bapak Ibu. Apa hadisnya Ustaz? Ada Bapak Ibu. 1, konteks hadis pertama, tidak ada dosa di dunia ini yang ditunda. Semua dosa yang ada di dunia ini ditunda azabnya, kecuali Bapak Ibu mendurhakai orang tua. Kullu dzunub, kata Nabi, yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa yang dilakukan umat manusia di dunia ini, kata Nabi, semua azabnya diundur, ditunda. Illa uququl walidain, kecuali dosa mendurhakai orang tua. Apa jaminannya Bapak Ibu? Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fi hayatid dunya qabla al-mamat. Siapa yang mendurhakai orang tuanya, sebelum azabnya ia rasakan durhaka terhadap orang tua, takkan dicabut nyawanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Satu jaminan dari Nabi. Tidakkan dicabut nyawa seseorang yang durhaka kepada orang tuanya sebelum ia merasakan azab mendurhakai orang tua itu. Di hayatid dunia, di waktu hidupnya. Dapat di dunia, dapat di akhirat Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat Uwais Al-Qarni kan. Sudah sering kita dengar kisah ini Pak. Kurang lebih Bapak Ibu, dulu Uwais Al-Qarni nanya sama maknya, "Mak, udah lama rasanya mak hidup, apalagi harapan mak yang belum terkabul sampai hari ini. Aku ingin berangkat haji," kata maknya. Uang tak ada Pak. Uwais Al-Qarni orang pas-pasan Bapak Ibu. Jangankan rumah Bapak Ibu, harta tak ada. Kemudian Uwais Al-Qarni tidak bilang, "Mak, kita ini miskin mak, jangan terlalu tinggi permintaan." Tidak dibilang dia Bapak Ibu. Apa bilang Uwais Al-Qarni? "Iya mak, insya Allah dapat." Akhirnya Bapak Ibu, bertahun-tahun beliau itu menunggu waktu yang tepat. Kemudian kita singkat ceritanya, maka Uwais Al-Qarni ini sampai Pak berdarah-darah pundaknya 1500 km dari Yaman ke kota Makkah. Kemudian dia menggendong maknya yang dalam keadaan lumpuh. Demi apa Uwais Al-Qarni melakukan itu? Demi membahagiakan orang tuanya. Apa yang terjadi? Dia hidup di masa Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Namun aroma kemuliaan dia memuliakan orang tua tercium oleh Nabi di kota Makkah, Bapak Ibu. Tercium di kota Madinah. Apa kata Nabi? "Wahai sahabatku, nanti di musim haji ada seorang pemuda yang doanya menembus langit yang paling tinggi, saking barokahnya Bapak Ibu. Kalau ia datang besok membawa maknya, kalian minta doa kepadanya." Belum nyampai dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Uwais Al-Qarni hidup di masa Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Setelah ia membawa maknya ke kota Makkah ketika melakukan haji, ditunggu oleh para sahabat. Siapa yang disebut Nabi itu yang doanya sangat barokah? Ternyata Bapak Ibu Uwais Al-Qarni. Maka dalam hidup ini siapapun dan apapun pekerjaan seseorang, kalau tidak beres sama orang tuanya, hina di hadapan Allah. Ada seorang profesor, kalau tidak baik sama orang tuanya, hina di hadapan Allah. Ada seorang ahli ibadah, tahajud, doa, puasa sunnah, tidak pernah ia tinggalkan. Kalau tidak baik sama orang tua, hina di hadapan Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah." Siapa kata Nabi Bapak Ibu yang memandang wajah orang tuanya, memandangnya saja, belum mau berbakti, belum mau buat dia tersenyum, belum mau buat dia tertawa, melihat wajahnya saja kata Nabi, binazratir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Contohnya, "Ya Allah, makku, ya Allah, ada harapan dia ingin haji dan umroh, ya Allah, belum ada uang sampai sekarang. Karena sayangnya nengok ayah mak, ditengok wajahnya, illa kataballahu lahu biha, kecuali Allah tuliskan pahala bagi seorang anak yang melihat wajah orang tuanya." Kalau ditanya Bapak Ibu di dunia ini, kalau masih punya hati manusia itu, tak ada Pak di dunia ini manusia ketika meninggal ayah ibunya dia katakan, "Aku tak menyesal ketika aku dulu tak membahagiakannya." Tidak, semuanya mengatakan, "Aku menyesal Ustadz ketika aku dulu lambat membahagiakan keduanya." Maka melihatnya saja Pak berpahala. Sudah berapa banyak Pak sekarang orang tua yang jadi korban, ditempatkan di panti jompo Bapak Ibu. Anaknya ada, cucunya sehat-sehat, tapi tidak muat dia di dalam rumah anaknya. Bukan karena kecil rumahnya, tapi sempit hati seorang anak. Siapa yang berusaha menjauhkan diri dari orang tuanya, maka pintu keberkahan pun akan semakin jauh dari seseorang. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, orang tua ini kalau bisa sudah dikunci dalam Al-Quran. Pak Imam kita sudah sering baca ayat ini, sudah dikunci Pak dalam Al-Quran. Apa kata kuncinya? Hanya satu Bapak Ibu. Wa kullahuma qawlan karima. Yang ngomong Pak bukan Nabi, bukan kita, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah yang ngomong Bapak Ibu. Apa kata Allah? Kalau mau ngomong sama orang tua, kalau mau ngomong sama ayah dan ibu kalian, tak usah ngomong kata Allah, kalau kalimat itu bukan untuk memuliakan dirinya. Sinilah tidak boleh menyergah-nyergah tadi Pak. Kalau mau ngomong sama orang tua kata Allah, tidak usah ngomong kalau tidak memuliakan dirinya ucapan yang mau dikeluarkan ini. Berapa kali kita bentak dia dulu. Mak tidak tahu adab, dia bilang. Mak tidak tahu aturan, dia bilang. Mak tak punya perasaan, tidak usah ngomong Bapak Ibu. Tak akan ada yang bisa gantiin mereka, siapapun tidak bisa menggantikan mereka.
Kalau saya baca Bapak Ibu ayat yang satu ini, kan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Wajarlah kalau itu, janganlah kalian berkata, apalagi menyergahnya. Tapi di penghujung ini yang pahit Bapak Ibu. Tak usah ngomong sama orang tua kalau kalimat itu bukan untuk memuliakan dirinya. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau mau ngomong sama orang tua, ucapan itu harus memuliakan dirinya. Lah habis waktu Pak, pas jam 6. InsyaAllah umur 80, 90, 100 tahun depan kita sambung insyaAllah Bapak Ibu ya. Itu pun kalau masih hidup jamaahnya ya. Andai kita tidak tahu masa akan datang. Tapi saya tutup saja Bapak Ibu. Penyakit yang kedua tadi merajuk. Pertama merajuk, yang kedua adalah akan datang dia manja sifatnya. Nak mau kemana? Mau ke pasar mak. Mak titip ya, belikan salak 1 kilo. Mak lah umur 70 tahun mesan salak giginya lah habis. Jadi ketika dia minta seperti ini Bapak Ibu, tidak usah bertengkar. Iya mak, saya belikan nanti. Paling nanti 1 biji dia makan. Di saat itu hati seorang anak akan diuji. Kan mak, awak beli 1 kilo cuma 1 dimakan? Jangan ngomong itu Bapak Ibu. Karena apa? Orang 70 tahun, mohon maaf Bapak Ibu. Ini rahasia kita aja ya, tidak usah dibilang-bilang sama siapa. Umur 70 tahun itu Pak, mulai lebih berharga bagi mereka perhatian ketimbang uang. Mulai lebih berharga bagi mereka perhatian ketimbang uang. Umur 70 tahun. Umur nanti ada masanya ngeri lihat dunia ini. Ini umur berapa Ustaz ngeri melihat dunia ini? Tahun depan kita bahas Bapak Ibu biar bersambung cerita ini ya. Yang jelas penyakitnya aja yang saya sampaikan. Satu adalah mulai merajuk, yang kedua manja-manja sifatnya, yang terakhir penyakit 70 tahun itu lisannya, ucapannya mulai macam ustadz dan ustazah. Asal jumpa sama anak dan cucu yang dia tahu apa? Ngajinya, sholatnya, udah sholat, kalian udah bagaimana ngajinya nak, bagaimana ngaji cucuku. Dulu di umur 60 tahun ke bawah dia nanya, nak bagaimana pekerjaanmu, istrimu masih bekerja, kemudian rumah kalian bagaimana. Kalau udah 70 tahun beda lagi pertanyaannya. Apa yang dia tanya? Agama. Kenapa? Sudah terpupus habis niat dunia di umur 70 tahun itu Bapak Ibu. Maka tak ada lagi rencana mengejar dunia ini selaju-lajunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di subuh hari ini kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik sisa umur yang ada ini Bapak Ibu, andai udah nyampe 60 tahun Bapak Ibu, saatnya kita harus banyak taubat, kembali kepada Allah, cari amal. Kita akan kembali ke darul akhirah, yaitu kampung halaman yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.